速提升30倍。钱，你就是。慢，分身！你的死期到了，跟紧上！什么？我是来教训你这个登徒子的。不到2个月，我猜的没错的话，听令！麒麟臂！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 72 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan serangan yang dilakukan oleh Yu Buhui kepada Chen Tian. Yu Buhui menganggap Chen Tian hanya seorang pengecut karena hanya menghindari serangan yang dia buat tanpa melakukan serangan balik. Teknik bela dirimu sangat jelek, aku sama sekali tidak pantas untuk mengeluarkan serangan kepadamu, ucap Chen Tian kepada Yu Buhui. Sontak ucapan Chen Tian ini membuat Yu Buhui tertawa dan mengeluarkan teknik kecepatan yang dimiliki oleh keluarga Yu. Diketahui teknik khusus ini bisa meningkatkan kecepatan penggunanya menjadi 30 kali lipat. Yu Buhui juga percaya diri di hadapan kecepatan mutlak yang dia miliki. Chen Tian hanyalah pemuda lemah. Akan tetapi Yu Buhui dibuat tercengang setelah serangan cepatnya berhasil ditahan oleh King Chen Tian. 提升30倍！钱，你就是。 Bahkan Chen Tian mampu melakukan serangan kepada Yu Buhui menggunakan tinju cilin. Merasa serangannya belum cukup efektif, Yu Buhui lekas menggunakan Kage Bunshin untuk kembali melakukan serangan kepada Chen Tian. Tapi sayangnya Kage Bunshin seperti ini sama sekali tidak berguna karena Chen Tian mampu mengetahui tubuh asli dari Yu Buhui dengan begitu cepat. Meskipun sudah berkali-kali terkena serangan Chen Tian, Yu Buhui masih tidak percaya kalau dia berhasil dikalahkan dengan mudah. Gelar calon jenius di wilayah kuno yang melekat pada Yu Buhui membuat pemuda ini masih memiliki kepercayaan tinggi. Chen Tian sendiri menganggap kalau Yu Buhui terlalu banyak omong, jadi hal tersebutlah yang membuatnya gagal menjadi seorang jenius. Kekalahan Yu Buhui tentu saja membuat orang-orang merasa heran. Mereka tidak percaya ada seorang pemuda yang baru datang ke wilayah kuno, tapi sudah mampu mempermalukan Yu Buhui seperti ini. Tiba-tiba saja awan gelap muncul di hadapan Chen Tian, yang mana ternyata datang seorang penatua dari sekte Tianjing. Penatua ini tidak terima karena tuan muda keluarga Yu sudah dipermalukan oleh King Chen Tian seperti ini. Kedatangan penatua ini membuat Chen Tian sadar kalau si penatua sudah berada di ranah Wuzong bintang 9. Ketika serangan si penatua hendak mengenai Chen Tian, tiba-tiba saja Meng Jia maju untuk memberikan pertolongan. Pertolongan yang diberikan oleh Meng Jia membuat si penatua sadar kalau Chen Tian pasti merupakan tamu dari Pavilion Tong Tian. Untuk itulah dia pun langsung meminta maaf atas kesalahpahaman yang sudah terjadi. Sontak hal ini membuat Yu Buhui marah besar. Dia menganggap Meng Jia merupakan anak yang dibuang oleh keluarga Qing, jadi mereka tidak boleh takut seperti ini. Akan tetapi si penatua meminta tuan mudanya untuk mempertimbangkan sekali lagi agar mereka tidak memperpanjang masalah. Selain itu pasti ada orang kuat yang berada di belakang Nona Meng Jia. Kalau tidak, mana mungkin Nona Meng Jia berani untuk menjadi ketua Pavilion Tong Tian di wilayah kuno seperti ini.
Yu Buping kemudian kembali ngebacot untuk meminta si penatua tidak berpikir panjang guna melakukan serangan, tapi di saat yang sama Meng Jia langsung memberikan peringatan agar mereka bertiga segera pergi dari tempat ini. Setelah Yu Buhui dan Yu Buping pergi, Chen Tian nyamperin Meng Jia karena dia tidak menyangka gadis ini memiliki kemampuan yang cukup hebat. Chen Tian merasa kalau dia perlu mendapatkan perlindungan Nona Meng Jia di lain waktu jika bertemu lawan yang cukup kuat. Meng Jia menganggap Chen Tian baru datang ke wilayah kuno, jadi dia harus memberikan perlindungan kepada Chen Tian. Lagi pula Chen Tian sudah memberikan bantuan kepada Ying Lao, jadi anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Ketika mereka semua hendak melanjutkan perjalanan, Su Lian berteriak memanggil Chen Tian dengan sebutan pria mesum. Tentu saja kehadiran Su Lian membuat Luo Xi sadar kalau Su Lian merupakan seorang wanita yang bertemu dengan Chen Tian di tengah hutan beberapa waktu yang lalu. Su Lian tanpa ragu langsung melakukan serangan menggunakan cambuknya ke arah Chen Tian. Serangan ini pun membuat Chen Tian sadar kalau ranah kultivasi Su Lian sudah meningkat, padahal mereka baru 2 bulan tidak bertemu. 我是来教训你这个登徒子的。不到2个月。 我猜的没错的话， Penggunaan cambuk galaksi membuat Meng Jia sadar kalau gadis yang sedang marah-marah di hadapan mereka merupakan putri dari ketua sekte Yuntian, yaitu Sangguan Su Lian. Meng Jia kemudian memberikan penjelasan kepada Chen Tian kalau di wilayah kuno terdapat 30.000 aliran, 5 gerbang wilayah tengah dan 8 sekte wilayah teratas. 8 sekte besar di wilayah teratas dipimpin oleh satu sekte, yaitu sekte Yuntian atau sekte awan. Mendengar penjelasan dari Meng Jia membuat Chen Tian bisa paham kenapa Su Lian begitu temperamental, ya karena dia merupakan anak dari ketua sekte Yuntian. Ketika Su Lian berniat marah-marah lagi, muncul seorang pemuda yang memintanya untuk bertindak lebih sopan. Pemuda tersebut merupakan salah satu dari 10 jenius di wilayah kuno yang bernama Sangguan Wuhen. Diketahui Sangguan Wuhen merupakan jenius terkuat dari 10 orang jenius di wilayah kuno. Sangguan Wuhen langsung menyapa Meng Jia dan berkata dia akan mengikuti pelelangan di Paviliun Tongtian untuk mendapatkan pil pemulih darah. Sangguan Wuhen juga meminta adiknya untuk segera meminta maaf kepada Meng Jia dan juga Chen Tian karena Su Lian sudah bertindak tidak sopan. Akan tetapi Su Lian menolak karena menurutnya Chen Tian bukanlah teman dari Meng Jia. Dia juga berkata Chen Tian adalah pemuda mesum yang mengintipnya ketika sedang mandi di tengah hutan. Sontak ucapan Su Lian membuat orang-orang jadi membicarakan pertemanan antara Nona Meng Jia dan juga Chen Tian. Bang MC pun menjelaskan kalau dia dan Meng Jia hanya berteman, jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh Chen Tian sama sekali tidak ada hubungannya dengan Meng Jia sama sekali. Lagi pula kejadian di sungai pada waktu itu hanyalah kesalahpahaman semata. Alih-alih mendengarkan penjelasan Chen Tian, Su Lian malah langsung melakukan serangan kepada Bang MC. Tapi ya begitulah, serangan Su Lian langsung dimentahkan dengan mudah oleh King Chen Tian dengan jentikan jari saja. 还请上官姑娘注意言辞。 Kekuatan yang begitu hebat dari Chen Tian ini membuat Sangguan Wuhen penasaran. Dia pun meminta izin untuk melakukan serangan guna menilai sampai di manakah Chen Tian bisa menahan serangannya. Ketika adu kekuatan antara Chen Tian dan Sangguan Wuhen sedang berlangsung, Bang MC menyadari kalau jenius nomor 1 di wilayah kuno memang bukan kaleng-kaleng. Tapi semua itu bukanlah halangan berarti bagi Chen Tian untuk mementahkan serangan yang digunakan oleh Sangguan Wuhen. Pertahanan kuat yang dimiliki oleh Chen Tian membuat Su Lian kaget. Dia tidak menyangka kalau pemuda mesum yang bertemu dengannya mampu untuk menahan serangan kakaknya yang merupakan jenius nomor 1. Sangguan Wuhen tidak ragu untuk memberikan pujian kepada Chen Tian karena mampu menahan serangan ranah Raja Wu atau Warrior Emperor, meskipun pada saat ini Bang MC hanya berada di ranah Wuzong. Tentu saja hal ini membuat semua orang kaget karena ternyata Chen Tian baru berada di ranah Wuzong tapi sudah bisa melawan Sangguan Wuhen yang berada di ranah Warrior Emperor.
Di saat yang sama, Su Lian menyadari kalau Chen Tian merupakan seorang monster, bahkan di masa depan mungkin kakaknya bukanlah tandingan bagi Chen Tian. Sang Guan Wuhen kemudian meminta adiknya untuk meminta maaf karena masalah hari ini disebabkan oleh Su Lian. Chen Tian sendiri tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut dan langsung pergi melanjutkan perjalanan. 岂不连我哥都不是他对手？对不起。 Setelah Chen Tian pergi, Sang Guan Wuhen merasa heran sejak kapan di wilayah kuno muncul seorang pemuda hebat seperti Chen Tian ini. 出现了一个如此厉害的人， 已为你们准备好事业最好的包厢。 凭什么能和庆小姐如此亲密？ 如此低微的实力，你可敢与我一战？ Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.